Oke. Mungkin saya persilahkan kelompok satu untuk bisa memulai presentasi tentang topik step satu dan 2 ya dari 10 tahap marketing social campaign. Baik, Pak. Silakan. Saya share screen dulu. Oke, yap. Selamat pagi teman-teman, Pak Imam dan teman-teman. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai step 1 dan 2, social issue, purpose, focus, and situation analysis. Next. Yap, ini kelompok 5 yang tadi dari Renata, Muhammad Gia, Shelna, dan Siti Leah. Yap. Jadi pada minggu lalu, secara keseluruhan Pak Imam sudah go through mengenai perencanaan social marketing menggunakan 10 step model. Jadi pada hari ini kami akan go through 2 step, pertama beserta contoh kasus. Yap. Jadi proses awal berupa step 1 dan 2 dalam perencanaan pemasaran sosial bukan hanya soal memulai membuat strategi, tapi menentukan arah yang jelas dan meaningful. Tujuan utama dari langkah ini adalah membangun fondasi yang kuat agar memudahkan eksekusi social marketing pada seluruh prosesnya. Yang pertama adalah mulai dengan visi akhir untuk memandu proses pengambilan keputusan. Seperti yang disebut Stephen Covey, yaitu begin with the end in mind. Dalam konteks pemasaran sosial, ini berarti harus mengetahui dampak sosial yang ingin dicapai, dan visi ini akan menjadi arah dalam setiap keputusan komunikasi, penargetan, dan penyusunan program. Misal, jika visinya adalah mengurangi kecelakaan pada remaja selama 1 tahun, maka semua aktivitas akan mengarah pada tujuan itu. Lalu yang kedua adalah tampilkan isu utama secara meyakinkan dan realistis. Isu sosial perlu dijelaskan secara faktual dan menarik agar dapat membangkitkan kepedulian dari audiens dan audiens internal seperti tim manajemen dan eksternal, masyarakat dan mitra. Lalu membangun sense of urgency yang mendorong aksi nyata dan menggunakan data statistik, testimoni, dan analisis yang nyata untuk menunjukkan skala, dampak, dan risiko dari isu tersebut. Jadi contohnya, setiap tahun di Indonesia terdapat 25% kecelakaan remaja yang berkendara motor. Lalu yang terakhir, gambarkan situasi pasar yaitu SWOT analisis yang membantu memahami karakteristik penyelenggara dan campaign yang akan memperjelas siapa yang dilibatkan, pesan apa yang disampaikan, channel yang paling efisien, dan risiko apa yang akan dihadapi yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Next. Yap. Pada tahap pertama ini, kita diminta untuk mengidentifikasi dengan jelas isu sosial utama yang akan menjadi fokus dari rencana pemasaran sosial kita. Isu ini bisa berkaitan dengan kesehatan masyarakat, keselamatan, lingkungan, atau isu sosial lainnya yang relevan. Yap. Ya, tujuan dari bagian ini adalah maaf, masih slide selanjutnya ya. Tujuan dari bagian ini adalah untuk membangun urgensi dan menarik minat pembaca atau stakeholders agar mereka merasa masalah ini layak untuk ditangani dan diprioritaskan. Jadi kita juga perlu menjelaskan siapa organisasi yang terlibat dalam menyusun dan menjalankan rencana ini, serta alasan mengapa mereka merasa penting untuk mengambil peran dalam isu tersebut. Untuk memperkuat deskripsi kita harus menyajikan data yang kredibel dan faktual. Jadi beberapa pertanyaan penting yang bisa membantu membentuk narasi adalah seberapa besar masalahnya, apa penyebab utamanya, dan apa faktor yang memicunya. Jadi sebagai contoh, salah satu isu sosial yang bisa diangkat adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja di Indonesia. Jadi banyak dari mereka yang dibonceng atau bahkan mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah tanpa pelindungan yang memadai. Jadi masalah ini menjadi semakin serius karena kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya, serta minimnya infrastruktur yang mendukung keamanan di lingkungan sekolah. Next. Yep. Setelah kita memahami isu sosial dan latar belakangnya, langkah selanjutnya adalah merumuskan purpose atau tujuan besar dari kampanye kita. Jadi tujuan ini bukan sekedar apa yang ingin dilakukan audiens, tapi lebih pada dampak akhir yang diharapkan terjadi apabila perubahan perilaku berhasil dilakukan. Jadi tujuan ini harus menggambarkan mengapa kampanye ini penting secara sosial dan menjelaskan kontribusi nyata yang ini dicapai di masyarakat.
Jadi penting untuk membedakan purpose dari objektif dan goals agar memastikan kejelasan strategi, menghindari overlapping, dan mendukung perencanaan dan evaluasi yang terukur. Jadi contoh tujuannya adalah mengurangi kecelakaan sepeda motor pada remaja. Tujuan ini secara langsung menggambarkan dampak yang ingin kita ciptakan jika audiens berhasil melakukan perubahan yang kita dorong. Next. Next slide. Akan ditampilkan perbedaan purpose, goal, dan objektif. Jadi untuk purpose ini tujuan besar, definisinya tuh dampak akhir yang ingin dicapai. Kalau goal itu sasaran yang dicapai dalam kampanye. Kalau objektif itu langkah spesifik dan terukur yang harus dilakukan untuk mencapai goal. Kalau purpose fokusnya adalah manfaat sosial jangka panjang. Untuk goal itu perubahan situasi yang ingin dicapai, dan objektif perubahan pada pengetahuan, sikap, atau perilaku. Kalau karakteristiknya untuk purpose itu luas dan umum, kalau goal itu terukur secara umum, kuantitatif atau kualitatif, sedangkan objektif itu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely. Lalu untuk purpose itu pertanyaan pemicunya, mengapa kampanye ini penting? Lalu kalau goal itu apa yang ingin kita capai? Kalau objektif itu apa? Kalau objektif itu apa yang sebentar, slide-nya hilang. Maaf ya teman-teman. Yap, kalau objektif itu apa yang harus dilakukan audiens atau pihak terkait. Kalau purpose itu contohnya mengurangi kecelakaan remaja, kalau goal itu menurunkan 30% kecelakaan remaja. Jadi di sini ada angka persentasenya. Kalau objektif itu 20% remaja memakai helm saat dibonceng setelah 1 tahun. Jadi ini objektif itu perubahan perilaku langsungnya. Yep. Next. 이거 갔다 올게요. 커피 내주세요. Yep. Ya, jadi next untuk fokus. Yang pertama itu untuk menentukan pendekatan yang spesifik untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi fokus ini merujuk pada pendekatan yang kita pilih dari berbagai alternatif yang tersedia. Yep, jadi fokus bisa berbentuk perubahan perilaku, misalnya mendorong penggunaan helm untuk anak-anak yang dibonceng atau mengendarai sepeda motor. Segmentasi populasi seperti menargetkan anak sekolah atau orang tua sebagai audiens utama. Dan terakhir adalah strategi campuran seperti mengembangkan promosi produk keselamatan, pelatihan di sekolah, dan pemberian insentif. Jadi dalam memilih fokus kita tidak bisa asal pilih, ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu memiliki potensi tinggi dalam menghasilkan perubahan perilaku di masyarakat. Lalu yang kedua itu kesesuaian dengan misi, visi, dan kapasitas organisasi pelaksana. Selanjutnya ada menawarkan daya tarik yang kuat bagi calon sponsor. Yang keempat adalah memberikan dampak sosial yang besar dan nyata terhadap isu yang ditangani. Dan yang terakhir adalah tidak overlap dengan program sejenis yang telah ada. Jadi contoh fokus untuk isu kecelakaan anak di bawah umur yang bisa dipilih adalah yang pertama mengedukasi orang tua, guru, dan murid agar lebih sadar tentang risiko saat anak-anak naik motor tanpa perlindungan. Lalu yang kedua adalah memasang marka dan lampu peringatan di sekitar area sekolah untuk meningkatkan keselamatan saat anak mengendarai sepeda motor. Pemilihan fokus yang tepat akan membantu kampanye menjadi lebih efektif dan impactful. Yep. Selanjutnya, jadi dalam penentuan fokus juga perlu dipertimbangkan rasional for fokus atau alasan di balik pemilihan fokus tersebut. Jadi untuk memastikan bahwa strategi kampanye yang kita pilih relevan, berbasis data, dan dapat diterima oleh masyarakat. Jadi rasional ini menjawab pertanyaan mengapa fokus ini dipilih, apa urgensinya, apa potensi dampaknya. Dalam contoh ini untuk isu sosial mengurangi kecelakaan motor pada remaja. Jadi misal fokus yang pertama itu remaja menggunakan helm. Isu pertama itu yang purpose-nya itu mengurangi kecelakaan motor pada remaja.
Fokusnya itu remaja menggunakan helm, rational for fokusnya adalah data menunjukkan tingkat penggunaan helm yang rendah di kalangan remaja, dan pemakaian helm terbukti mengurangi resiko cedera kepala saat kecelakaan. Lalu fokus yang kedua itu pelatihan di sekolah untuk orang tua, guru, dan murid. Jadi rational for fokusnya adalah sekolah merupakan titik kumpul strategis untuk mendidik keselamatan berkendara. Lalu yang kedua adalah pelibatan orang tua dan guru untuk meningkatkan pengawasan dan pemahaman bersama. Lalu fokus yang terakhir adalah pemasangan marka peringatan di area sekolah. Rational fokusnya karena banyak kecelakaan terjadi di sekitar zona sekolah, dan marka peringatan visual terbukti efektif meningkatkan kewaspadaan pengendara. Yep. Next. Contoh step 1 secara keseluruhan. Jadi isu sosialnya adalah kecelakaan remaja berkendara sepeda motor. Purpose-nya adalah mengurangi kecelakaan motor untuk remaja, dan fokusnya remaja menggunakan helm, pelatihan di sekolah untuk orang tua, guru, dan murid, dan pemasangan marka peringatan di area sekolah. Yep. Selanjutnya step 2 akan dijelaskan oleh Rena. Baik, terima kasih Kak Lea. Selanjutnya akan saya yang menjelaskan. Jadi setelah kita menentukan tadi tujuan dan fokus kampanye di langkah sebelumnya yang telah dijelaskan Kak Lea, kita tuh nggak bisa untuk langsung lompat ke eksekusi. Jadi kita perlu memahami dulu kondisi organisasi kita sendiri dan juga kondisi eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan dari kampanye. Nah, proses ini disebut dengan situation analysis dan biasanya dilakukan dengan SWOT. Yang pertama itu kita akan melakukan audit internal. Audit internal itu kita mengevaluasi apa aja sih yang menjadi kekuatan dan juga kelemahan di dalam organisasi kita. Nah, strength itu dapat apa aja aset yang kita ada yang ada di organisasi kita, terus misalkan dananya, timnya kah berpengalaman atau enggak, dan juga jaringan mitra. Yang nantinya akan dibahas secara lebih lanjut. Terus juga ada weakness, itu hambatan internal apa aja yang biasanya mengganggu. Terus ada audit eksternal. Audit eksternal itu tuh apakah ada peluang atau ancaman dari luar organisasi. Ada opportunities, yaitu apakah tren sosialnya, teknologi, atau budaya itu bisa kita manfaatkan untuk memperkuat kampanye kita. Terus ada threats, itu tuh faktor eksternal juga yang kira-kira ada bisa menghambat nggak sih gitu. Nah, pentingnya audit eksternal ini tuh untuk kita bisa lebih proaktif dalam merespon perubahan di luar kontrol dari organisasi. Terus juga ada review previous campaign. Jadi selain melakukan analisis SWOT, kita juga perlu belajar dari kampanye-kampanye sebelumnya yang baik dilakukan organisasi kita sendiri ataupun pernah dilakukan oleh organisasi sebelumnya. Oke, next. Nah, ini ada gambar. Ini tuh menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan kita harus menempatkan audiens prioritas sebagai pusat utama. Jadi yang paling kecil itu ada priority audience. Jadi itu tuh semua perencanaan mulai dari strategi kita, pesan, hingga saluran distribusi itu harus berorientasi pada audiens utama kita dan juga bagaimana kita ingin mengubah perilaku mereka. Terus ada lapisan kedua itu marketing mix 4P. Jadi ada produk, price, place, dan juga promotion. Nah, keempat marketing mix itu merupakan alat utama kita sebagai marketer karena semuanya dapat kita atur dan juga kita kontrol. Nah, lalu ada lapisan ketiga. Lapisan ketiga itu tadi ada micro environment, jadi lingkungan internal organisasi, ada resources, terus ada service delivery, management support, dan isu priority, internal publics, alliances dan partner, dan juga past performance. Nah, lapisan terluar, yang paling luar itu ada macro environment, jadi eksternal. Jadi yang paling luar itu ada tadi culture, terus juga teknologi, demografinya seperti apa, ekonomi, politik, dan juga external publics. Next. Nah, setelah tadi kita tahu apa aja dari yang gambar itu, ini selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai mikro dan juga makro environment. Kenapa sih penting untuk memahami dua jenis lingkungan ini tuh karena dalam perencanaan social campaign kita perlu memahami dua jenis lingkungan yang sangat mempengaruhi strategi.
ada lingkungan mikro. Lingkungan mikro itu faktor-faktor internal dalam organisasi yang bisa dikendalikan langsung, seperti dana dan anggaran campaign, terus juga ketersediaan SDM atau tenaga kerjanya seperti apa, terus juga ada dukungan dari manajemen atau enggak, dan juga jaringan mitra atau aliansi yang dimiliki oleh organisasi. Nah, semua ini tuh akan menentukan kapasitas dan juga kesiapan organisasi untuk menjalankan campaign sosial nantinya. Terus yang kedua itu ada lingkungan makro. Jadi lingkungan makro ini terdiri dari faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali organisasi kita, tapi sangat mempengaruhi strategi dan juga hasil dari campaign. Contohnya, mungkin tadi disebutin juga ada budaya masyarakatnya seperti apa, apakah mendukung perubahan perilaku atau enggak, terus juga perkembangan teknologinya seperti media sosial, aplikasi-aplikasi yang ada di sekitar masyarakat, terus juga kondisi ekonominya, apakah daya beli masyarakatnya itu baik atau enggak, terus regulasi pemerintah dan juga dinamika sosial di lapangan. Next. Yang pertama di microenvironment kita akan bahas mengenai strength. Jadi bagian pertama dari analisis SWOT. Apa itu strength? Jadi seperti kita tahu itu merupakan kekuatan internal yang dimiliki organisasi dan bisa dimaksimalkan untuk mendukung keberhasilan campaign. Contohnya seperti apa? Dana ini yang lebih lengkapnya ada 7, ada dana dan staf yang sudah tersedia, tim internal atau tim ahli di bidang isu sosialnya, infrastruktur distribusi yang memadai, terus ada dukungan manajemen yang solid, terus juga isu prioritas organisasi, mitra dan aliansi yang siap mendukung, terus juga ada rekam jejak campaign sebelumnya sukses. Nah, hal ini tuh kenapa penting digunakan? Karena untuk menentukan audiens, produk, harga, insentif, dan juga strategi distribusinya seperti apa. Oke, next. Nah, ini contoh case-nya. Jadi di tahun 2004, Cina itu buat campaign mengenai efisiensi energi yang hanya 33%, jadi jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara maju. Nah, akibatnya terjadi pemadaman listrik besar-besaran di banyak provinsi, dan ini tuh membuat pemerintah menjadikan penghematan energi ini sebagai agenda nasional mereka lah gitu. Nah, kenapa sih ini disebut strength dalam kampanye? Karena saat kampanye efisiensi ini dirancang, organisasi itu udah punya kekuatan besar yang bisa dimaksimalkan, seperti adanya dukungan dari pemerintahnya, terus juga isu efisiensi energinya itu kan jadi prioritas nasional kan, karena dari pemerintahnya juga udah nyebutin kalau ini tuh masalah besar gitu. Terus juga infrastrukturnya juga mulai berubah, seperti yang tadinya eskalatornya otomatis yang selalu nyala, akhirnya jadi nyala kalau misalkan ada yang jalan aja dan akan mati. Itu udah contoh efisiensi yang dilakukan dari campaign ini. Terus juga sistem lampu hotel itu aktif kalau misalkan ada tamunya aja. Nah, jadi yang dapat kita pelajari dari case ini adalah ketika isu yang diangkat itu sudah mendapat perhatian besar dari pemerintah, nantinya akan membantu kita juga untuk membuat campaign. Oke, next. Selanjutnya ada weakness. Jadi weakness ini merupakan kelemahan dari organisasi kita yang dapat berpotensi untuk menghambat keberhasilan dari campaign. Apa aja yang termasuk weakness? Ini contohnya ada minimnya pendanaan dari pemerintah atau misalkan sponsor, terus juga stafnya terbatas atau belum terlatih atau belum bisa, terus juga isu yang diangkat tuh bukan prioritas utama dari organisasi. Jadi ada beberapa hambatannya, terus juga nggak ada dukungan yang solid dari internal organisasi, terus juga ternyata pengalaman campaign sebelumnya itu nggak terlalu berhasil, jadi membuat lemah campaign ini. Contohnya contoh case itu ada di Cina dulu pernah membuat campaign mengenai pengurangan rokok di remaja. Nah, lebih dari 100 juta remaja di Cina itu merokok. Nah, salah satu organisasi non-pemerintah NGO-nya itu namanya China Tobacco Control Association ingin melakukan campaign edukasi untuk mengurangi perilaku merokok remaja ini. Tapi ternyata mereka mengalami kendala-kendala internal, yaitu dana. Jadi mereka sampai ngomong, "Tanpa dana kami bisa apa?" Nah, jadi masalah utamanya itu ternyata mereka nggak ada pendanaan dari pemerintah. Ini berarti menunjukkan bahwa mereka itu lemah di aspek
dananya. Terus juga ternyata isu rokok itu tuh bukan prioritas di banyak instansi di Cina. Jadi ya campaign mereka makanya nggak terlalu berhasil. Terus juga regulasi larangan merokok itu sudah ada, tapi penegakannya lemah, padahal udah ada sejak 10 tahun. Nah, ini semua tuh menunjukkan bahwa meskipun niat kita kuat sebagai marketer untuk membuat campaign ini, ternyata kelemahan internal ini tuh bisa sangat membatasi efektivitas dari campaign. Next. Lalu selanjutnya itu ada macro environment ini dari eksternal. Yang pertama itu akan dibahas mengenai opportunities. Kenapa sih peluang ini tuh penting kita analisis gitu? Karena kalau karena untuk menganalisis lingkungan eksternal itu tentu kan ada peluang-peluang yang dapat membuat campaign ini berhasil, yang dapat kita manfaatkan agar lebih relevan juga, terus juga tepat sasaran di audiens-audiens. Terus next, mungkin langsung ke contohnya. Jadi di Cina juga dulu ada di tahun 2006, ternyata pemilik hewan peliharaan di Cina itu melonjak drastis di tahun 2006. Nah, tapi ternyata hal ini memunculkan sejumlah masalah sosial. Contohnya ada di trotoar itu jadi banyak kotoran hewan, jadi kotor. Terus habis itu karena banyaknya hewan itu, lonjakan kasus rabies juga tinggi, terus juga ternyata banyak hewan ditelantarkan karena orang-orang yang memelihara hewan peliharaan itu tuh nggak sayang mereka, jadi kayak ya udah ditelantarin aja karena mereka nggak kuat. Nah, melihat kondisi ini, ada beberapa organisasi yang mulai bergerak. Contohnya itu ada Kementerian Kesehatan dan juga International Fund for Animal Welfare. Nah, mereka itu melihat ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dari kondisi tersebut. Nah, itu ada dari politik atau hukumnya, peluangnya itu ternyata ada larangan memelihara anjing di kota, itu telah dicabut sejak tahun 1980. Terus juga budayanya di tahun 2006, ada di Cina kan ada tahun anjing, jadi dalam kalender Tionghoa. Jadi itu tuh kayak dapat memperkuat peluang mereka, karena di budaya Cina tuh ternyata ada tahun anjing. Terus dari ekonominya, ternyata memelihara hewan itu mulai dianggap sebagai simbol status dan juga kemakmuran. Terus di demografinya, meningkatnya kesepian di kalangan lansia dan juga pekerja single di kota-kota besar. Nah, semua ini tuh bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi campaign yang lebih kontekstual dan juga lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Dengan menganalisis ternyata, oh ada loh peluang-peluang ini untuk membuat campaign tersebut. Kenapa juga kita harus yang selanjutnya threats itu, kenapa sih kita perlu waspada terhadap ancaman di luar lingkungan? Itu karena kalau kita sudah membahas peluang tadi, itu kan bisa dimanfaatkan. Nah, kalau misalkan threats ini tuh, kalau misalnya kita tahu hambatan-hambatan yang mungkin ada bagi campaign kita, kita bisa mengontrolnya. Walaupun kita nggak bisa kontrol secara langsung, jadi kita bisa waspada dan juga lebih siap menghadapinya. Karena dengan mempengaruhi tadi, pengaruh lingkungan yang terhadap target audiens, kita juga bisa menyusun strategi yang lebih siap dan juga responsif. Oke, next. Ini ada contoh kasus, lagi-lagi pengurangan rokok di Cina, sama seperti kasus yang pertama. Jadi meskipun dari NGO-nya itu mau buat campaign ini, ternyata di awal tuh udah ada ancamannya dari eksternalnya. Contohnya ternyata budaya merokok itu udah dimulai sejak usia muda, terutama di daerah-daerah penghasil tembakau di Cina. Terus habis itu di sosialnya, ternyata orang tua dan guru itu pada merokok juga di depan anak-anak. Jadi mereka si remaja-remaja ini juga merasa merokok tuh hal yang biasa, hal yang lumrah terjadi. Terus dari sisi ekonominya, ternyata industri rokok itu sangat besar dan juga berkontribusi pada ekonomi nasional Cina. Lalu di hukum atau regulasinya, iklan rokok ini masih diperbolehkan ditontonkan di jam-jam biasa gitu untuk dinikmati oleh remaja-remaja. Terus juga ternyata nggak ada juga undang-undang nasional yang melarang penjualan rokok terhadap anak di bawah umur. Nah, jadi ancaman-ancaman ini juga yang akhirnya mempengaruhi campaign yang merokok ini juga nggak berhasil. Gitu. Next-nya
akan dibahas oleh Shauna. Terima kasih. Ya, terima kasih Renata. Selanjutnya saya akan bahas part tadi yang sempat dimention sama Renata juga, yaitu review prior efforts. Jadi salah satu prinsip penting dalam kita merancang campaign social marketing adalah dengan kita memulai dan menelusuri dan mengkaji kembali campaign-campaign yang ada sebelumnya, baik yang pernah dilakukan oleh organisasi atau institusi, yang kita lakukan sendiri, atau mungkin dilakukan di negara lain atau organisasi lain. Nah, apa aja sih yang kita cari saat kita meninjau campaign sebelumnya? Jadi ketika kita meninjau campaign yang pernah dilakukan, ada beberapa hal atau pertanyaan yang bisa kita jadikan fondasi, mulai dari kayak siapa audiens utamanya, misalkan apakah campaign ini ditujukan untuk remaja, orang tua, atau kelompok tertentu, atau seperti kayak spesifiknya penerima bantuan pangan mungkin. Terus yang kedua, perilaku apa yang ingin kita ubah atau mungkin kita tingkatkan. Misalkan kita mau meningkatkan konsumsi sayur mayur dan juga buah. Terus strategi apa yang digunakan? Misalkan kita lihat nih sebelumnya ada yang lewat edukasi lewat sosial media atau lewat penyuluhan langsung atau memberikan insentif. Dan apa aja pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi kita ambil hal-hal yang berhasil dari campaign sebelumnya, hal-hal yang gagal juga yang seharusnya kita lakukan dengan cara lain, dan juga mungkin hal-hal yang campaign sebelumnya itu mereka sedikit miss. Next. Nah, salah satu keuntungan ketika seseorang itu bekerja di sektor publik atau non-profit adalah dengan adanya dukungan dan kerja sama dari komunitas internasional. Jadi banyak rekan dari seluruh dunia yang mereka itu available untuk berbagi kayak riset dan hasil studi, rencana campaign, terus materi campaign kayak misalkan poster, video, terus pengalaman sukses atau yang gagalnya. Nah, kalau misalkan kita dapat informasi dari rekan-rekan atau misalkan dapat dari koneksi gitu ya, sangat penting untuk menyertakan sumber atau meminta izin resmi ketika kita mau mengcopy atau menggunakan ulang materi dari campaign mereka. Nah, gimana sih kita cara untuk mencari informasinya? Yang pertama kita bisa dari situs jurnal pemasaran sosial atau mungkin dari lembaga terkait yang mau kita jadikan fokus kayak dari EPA, misalkan kita mau kualitas soal air atau misalkan aktivitas fisik, kita bisa ke lembaga CDC atau kita juga bisa gabung di grup diskusi yang mereka itu spesifik soal membahas sosial marketing atau mungkin kita bisa reach out orang terkait lewat LinkedIn gitu ya. Itu salah satu contohnya dan kita bisa nanya nih ke mereka apakah campaign sosial marketing mereka itu gimana berhasilnya, terus misalkan feedback yang bisa kita dapatkan. Nah, ada contoh campaign kalau di buku itu di Cina ya. Jadi mereka itu meningkatkan ini Cina terus contohnya. Jadi di Cina ini mereka meningkatkan budaya bersepeda. Nah, Cina itu berhasil membuat orang kalau misalkan bersepeda itu jadi lebih keren. Jadi mereka itu nyediain jalur sepeda yang khusus, jadi dilindungin dari lalu lintas mobil. Terus di Beijing itu selalu ada acara olahraga kayak di stadion besar gitu ya jadi orang yang berkegiatan sepeda itu jadi lebih keren. Mungkin kalau di Indonesia sekarang tuh kayaknya sports yang kayak lagi keren tuh mungkin lari kali ya, karena banyak banget event lari, terus banyak banget kayak public figure yang kayak sering sekarang ikut-ikut lari, terus selalu ngepost kalau misalkan mereka lari. Jadi lari itu lagi kayak hype banget gitu mungkin kalau di Indonesia sekarang ini. Nah, di Cina lagi jadi mereka itu bikin sepeda listrik tuh jadi murah. Jadi orang jadi lebih tertarik pakai sepeda dan mereka tuh bikin mobil tuh jadi pilihan yang kayak kurang menarik. Jadi mereka tuh naikin harga. Jadi di Shanghai itu biaya izin kendaraan bermobil itu bisa sampai 5.000 US dollar. Nah, bahkan di Cina itu mereka juga kalau misalkan orang kehujanan, mereka tuh nyediain ponco, jas hujan khusus yang bisa buat barang bawaan atau mungkin kita kalau punya kayak temen dibonceng, nah itu tuh bisa ponco berdua sekalian. Jadi itu udah disediain di sana. Nah, hubungannya sama review prior efforts tuh apa sih dari contoh yang tadi dijelaskan? Jadi dengan kita ngelihat contoh dari Cina, jadi kalau misalkan sebuah negara atau komunitas yang mereka mau mendorong bersepeda gitu ya di komunitasnya, itu mereka bisa belajar nih dari Cina yang udah berhasil melakukannya. Jadi mulai dari strategi infrastrukturnya, cara mereka ngatasin hambatan, mulai dari kayak cuaca atau biaya atau kelelahan orang kayak sifatnya orang. Terus gimana mereka ngerubah cara pandang dari yang sepedaan tuh kelihatannya murah, jadi yang sepeda itu sehat dan juga keren. Nah, ini bisa dijadikan referensi. Selanjutnya, the role of exploratory research when choosing a focus. Jadi,
Riset eksploratory itu apa sih? Jadi ini tuh adalah riset awal banget yang dilakukan untuk kita tuh paham situasi dan juga masalah secara lebih luas. Jadi emang tujuannya adalah untuk nentuin nih, fokus kita tuh mau kemana sih? Dan strategi dan campaign yang mau kita ambil tuh kayak gimana supaya nanti akan lebih tepat. Nah, yang pertama kita bisa dengan menentukan tujuan tuh di sini perannya eksploratory itu mereka sangat-sangat penting. Jadi kalau misalkan ditanya nih tujuan tuh apa sih? Tujuan tuh adalah apa yang mau kita capai nih dengan melakukan social campaign ini. Jadi biasanya itu bisa berupa kita mau meningkatkan kesadaran, atau kita mau mendorong perubahan sikap, atau mungkin kita mau mengubah perilaku secara nyata. Nah, kalau fokus itu di mana kita mau memusatkan perhatian. Jadi kayak misalkan ke kelompok tertentu mungkin atau spesifik ke sebuah isu tertentu. Nah, di sini eksploratory itu perannya adalah mereka membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, mulai kayak berapa banyak sih kasus yang terjadi, terus siapa kelompok yang paling terdampak oleh si kasus ini, atau penyebab terjadinya si masalah ini. Jadi untuk make sure kalau campaign kita tuh relevan dan berbasis data serta punya tujuan atau arah yang jelas. Kayak misalkan nih contoh, di Indonesia campaign vaksin, jadi kan, kita tahu ya mungkin masalahnya dulu di Indonesia tuh, tingkat vaksinasinya waktu COVID-19 lumayan rendah. Nah, tujuan dari campaign-nya waktu itu adalah meningkatkan cakupan vaksinasi secara nasional. Nah, fokusnya itu ke lansia. Nah, setelah, dilakukan research exploratory, muncullah campaign ini. Nah, ketika kita melakukan research exploratory, itu ditemukan dari data Kementerian Kesehatan kalau lansia itu punya Eee, tingkat kematian tertinggi dibanding segmentasi umur lainnya saat COVID-19 waktu itu. Jadi kelompok ini itu yang dituju utama karena ternyata mereka itu punya tingkat vaksinasi yang rendah waktu peluncuran vaksin awal-awal. Jadi fokus utama dari COVID-19 vaksinasi kemarin adalah untuk ke lansia karena fokus terbaiknya adalah untuk mengarahkan ke campaign yang tingkat kematiannya tinggi dan ternyata jangkauan, cakupan vaksinasinya itu kurang. Tuh, nah kedua adalah menggali kekuatan, dan juga kelemahan institusi atau organisasi yang melakukan. Jadi research exploratory itu penting untuk mengevaluasi kesiapan internal organisasi. Jadi kita tuh ada pertanyaan kayak misalkan nih, apakah manajemen tuh udah ngedukung, kayak pimpinan yang ngedukung atau tim internal ngedukung? Apakah sumber daya kayak uang, tenaga, waktu itu akan cukup? Apakah organisasi itu punya pengalaman campaign serupa? Atau apakah layanan itu bisa ditingkatkan secara bertahap? Jadi kayak apakah ada sistem dan tim yang, nanti siap turun ke lapangan? Itu adalah hal-hal yang perlu kita identifikasi ketika kita mau melakukan. Nah, di sini research exploratory itu perannya kita bisa dengan wawancara internal atau misalkan kita diskusi dengan partner, atau kita bisa mungkin, survei sedikit kesiapan si relawan. Nah, yang ketiga oke. Hmm. Nah, yang ketiga adalah, kita memilih audiens prioritas. Jadi, fokus kita tuh ke siapa gitu. Nah, di sini kita, kelompok utama yang akan kita sasar gitu ya, sasaran campaign kita. Jadi, intinya kita harus cari nih, yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan campaign, terus paling relevan untuk mengubah perilaku dan mengambil tindakan. Jadi fokus di sini adalah kualitas dampak. Jadi nggak sekedar jumlah, tapi dampaknya juga. Jadi misalkan nih kayak tadi, sempet Kak Lea juga mention gitu ya, ayo pakai yang campaign helm itu. Jadi kalau misalkan berdasarkan data, campaign helm itu biasa ditujukan ke orang-orang yang umurnya 15 sampai 19 tahun. Jadi mungkin sekitar anak SMA sampai setelah lulus SMA gitu ya, remaja gitu. Di sini karena data dari Korlantas tuh nunjukin kalau ternyata kecelakaan paling banyak dan yang nggak pakai helm itu adalah anak umur dari 15 sampai 19 tahun. That's why, research exploratory di sini perannya adalah mengobserve nih. Kenapa, mereka melakukan wawancara dan observasi di sekolah, kenapa banyak sih yang nggak mau pakai helm? Ternyata setelah dilihat banyak banget anak remaja itu mereka malu, mereka ngerasa nggak keren kalau pakai helm atau nggak deket rumah, jadi nggak perlu pakai helm. That's why kita tahu nih dari research research exploratory kalau misalkan ternyata masalahnya adalah bukan mereka nggak tahu kalau itu bahaya, tapi mereka lebih kayak ke faktor sosial dan persepsi pribadi si, remaja tersebut. Nah, yang keempat adalah kita menentukan desired behavior, perilaku apa yang kita inginkan, perilaku apa yang mau kita ubah. Jadi kita harus ukur, dia harus terukur, spesifik, bisa diukur dan juga realistis. Jadi kita nggak cukup bilang, misalkan nih kita mau ngubah seseorang atau komunitas untuk berubah perilakunya jadi lebih sehat. Nah, perilaku lebih sehat tuh kayak gimana? Nah, itu tuh kurang spesifik. Jadi kita harus spesifik nih, misalkan kita pingin
anak sekolah gitu ya, bawa bekal sehat dengan komposisi tertentu. Kayak yang udah dilakukan, sama Isi Piringku oleh Kemenkes. Jadi anak SD itu mereka ada campaign di mana mereka kalau bawa bekal tuh setengah setengah sayur, seperempat karbo, seperempat protein. Jadi itu spesifik untuk nunjukin, oh campaign ini tuh tujuannya, seperti apa hasilnya. Nah, setelah kita melakukan exploratory, baru kita melakukan research formatif. Jadi, formatif itu yang dilakukan setelah exploratory, dan exploratory itu adalah fondasi dari kita melakukan research formatif. Di sini kita bisa tahu nih nanti hambatannya apa, manfaat yang dirasakan jika mereka berubah, dan apa sih yang memotivasi mereka untuk mau melakukan perubahan. Kayak contohnya, PBB sama NGO lokal itu mereka mempromosikan, ada waktu itu masalah sanitasi di NTT. Jadi mereka mempromosikan toilet bersih nih di NTT. Dan, mereka melakukan pendekatan kualitatif dan juga jadi wawancara in-depth interview, terus mereka juga ada FGD dengan, komunitas, desa, kecamatan, dan kabupaten, terus mereka juga observasi lapangan. Nah, dari hasil temuan riset, formatifnya ditemukan kalau di NTT ini, hambatannya itu airnya sulit didapat, jadi toilet tuh dianggap nggak praktis. Dan ada anggapan kalau toilet itu, ada budaya kalau dianggap toilet tuh nggak penting gitu. Terus, manfaat yang diinginkan, sebenarnya mereka tuh mau lingkungan dan rumahnya lebih bersih, dan mereka tuh juga, ini mungkin karena, apa ya, efek ada penyakit diare dan infeksi, jadi mereka mau bersih gitu dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, ternyata motivasi yang bisa didapatkan untuk merubah perilaku gitu ya, adalah dengan menggaungkan kesehatan anak-anak dan juga, dukungan dari tokoh agama dan juga adat dari tempat setempat. Nah, selain research formatif, kita juga bisa melakukan research sekunder. Jadi dengan sekunder yang kita tahu yang kayak teman-teman juga selalu lakukan seperti biasa kayak literatur review, terus, wawancara dengan expertise, terus juga tanya-tanya di forum, dan juga ada yang namanya model kolaboratif. Jadi salah satu profesor dari National University Galway di Irlandia, Christine Domegan, dia itu mention kalau kita itu bisa menggunakan pendekatan kolaboratif karena, di sini kita bisa bekerja sama dengan beberapa pihak dalam pemangku kepentingan dari sektor yang berbeda-beda. Jadi kita bisa sama-sama memahami akar masalah sosial yang mungkin kompleks, atau kita bisa menyusun solusi yang lebih, ya perspektifnya lebih banyak gitu ya, dan lebih perspektif beragam itu nanti jatuhnya akan sangat berguna untuk langkah perencanaan selanjutnya. Seperti itu. Nah, setelah kita bahas soal, prior efforts, jadi kita coba bahas terkait ethical consideration waktu kita memilih suatu isu atau sesuatu fokus. Jadi sebagai social marketer yang bertanggung jawab, biasanya kita tuh akan menghadapi dilema atau tantangan etika dalam proses perencanaan sampai ke pelaksanaan campaign. Sebenarnya tujuannya nggak hanya membuat campaign sukses, tapi kita juga mau campaign-nya itu adil, kita juga bertanggung jawab, dan kita nggak merugikan banyak pihak. Jadi, kalau misalkan kita melaksanakan social campaign marketing ini, biasanya ada beberapa isu etika sosial, isu etika yang kita hadapi, mulai dari kayak, social equity atau keadilan sosial. Apakah campaign ini tuh memperlakukan semua kelompok masyarakat dengan adil? Misalkan takutnya kita fokusnya ke kota besar, kota kecilnya kurang keurus, atau mungkin, ada unintended, consequences, akibat tak terduga. Apakah campaign yang kita lakukan tuh bisa punya after effect negatif yang mungkin nggak sengaja. Terus prioritas yang bertabrakan kayak competing priorities, apakah kita menggaungkan sebuah isu tapi kita mengorbankan, isu yang lain. Terus ada keterbukaan dan kejujuran, full disclosure, apakah kita tuh udah cukup jujur untuk, menyampaikan informasi atau belum. Terus tanggung jawab kita dalam mengelola sumber daya, benturan kepentingan, conflict of interest, apakah ada pihak yang diuntungkan dari suatu campaign, atau apakah tujuan, menggunakan cara does the end justify the means, apakah kita udah menggunakan cara yang etis meskipun tujuannya baik. Nah, ini ada salah satu case, jadi, ini di Amerika. Jadi di Amerika tuh ada campaign DUI, driving under the influence. Jadi intinya, soal tujuannya itu menurunkan angka kecelakaan yang disebabkan pengemudi dalam keadaan mabuk. Nah,
Di sini tuh waktu kampanye itu ada beberapa fokus. Pertama adalah campaign designated driver atau sopir penunjuk, di mana mereka tuh mengajak orang yang minum untuk memilih sopir yang mereka sober, yang nggak minum sama sekali gitu ya. Terus di sini mereka melakukan strategi edukasi dan sasarannya itu lebih ke kalangan remaja 18 sampai early adult ya 25. Terus mereka juga fokusnya untuk penegakan hukum yang lebih ketat dan juga mengedukasi bahaya minum alkohol bagi remaja. Tapi ketika melakukan campaign ini ada dilema etika yang muncul. Pertama adalah muncul pertanyaan, kalau misalkan kita promote this campaign, apakah kita secara nggak langsung itu malah mengizinkan remaja untuk minum? Nah, takutnya dengan hal ini banyak orang yang bisa salah menafsirkan kalau asal kita nggak nyetir, ya mereka boleh minum. Padahal mungkin secara legal mereka itu masih belum diperbolehkan untuk minum. Terus pertanyaan lainnya, apakah membuat minum alkohol tuh kalau dengan campaign itu jadi aman selama kita punya sopir pengganti. Jadi fine-fine aja kita minum. Padahal sebenarnya selain kecelakaan gitu ya, minum itu kan juga menimbulkan mungkin hal-hal dampak negatif kayak misalkan kekerasan, leading to pelecehan, kadang keputusan impulsif, bahkan mungkin keracunan alkohol. Nah, dengan adanya pertanyaan etika ini, kira-kira solusi apa yang bisa kita kayak berikan gitu ya. Jadi kalau misalkan dari solusinya adalah kita menggabungkan semua fokus. Jadi kita buat campaign itu secara menyeluruh, dalam artian kita edukasi soal bahaya dan bahaya minuman dan juga di stated secara terang-terangan larangan usia. Terus kita juga mempromot designated driver, di sana mempromot designated driver untuk audiens yang legal usianya dan juga tentunya penegakan hukum. Dan di sini ditekankan message-nya itu ketika melakukan campaign adalah simpelnya kalau misalkan kamu masih di bawah umur, ya kamu jangan minum. Tapi kalau misalkan kamu udah cukup umur dan kamu minum, jangan nyetir, tapi tetap pikirin dampak dari alkoholnya itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin dari saya itu selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Gia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Renata, Lea, dan juga Shelna yang udah share. Saya unshare screen dulu karena ada video. Hmm. Hmm. Baik, tadi kan sudah dibahas beberapa poin em, yang sangat penting ya mengenai social marketing, dan di bagian saya ini bagian akhir penutup itu adalah contoh study case yang sudah terjadi sebelumnya. Yang satu dari buku, yang satu lagi adalah study case yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, study case yang diambil adalah mengenai virus Zika gitu di Puerto Rico. Pada saat saya lihat Zika in Puerto Rico ini apa ya gitu, bertanya-tanya kayak apa sih gitu, kayak familiar tapi kok nggak familiar gitu. Tapi sebenarnya saya ingat dulu waktu tahun 2016 itu lumayan heboh gitu sampai ke Indonesia gitu, bahkan sampai ada kayak ada semacam larangan travel atau apapun saat itu terjadi gitu ya. Jadi Zika di Puerto Rico itu adalah inisiatif dari pemerintah, dari CDC, Center for Disease Control and Prevention gitu ya. Dan sebagai mitra itu tahun 2016 sampai 2017 untuk mencegah penyebaran virus Zika, khususnya di kalangan perempuan hamil dan pasangan mereka. Makanya saya tampilkan gambar ini bukan untuk menimbulkan kontroversi, karena memang terutama campaign ini ditujukan untuk pasangan yang produktif gitu. Nah, tujuan utamanya apa sih? Untuk melindungi bayi dari cacat lahir akibat infeksi Zika dan mendorong perilaku untuk pencegahan di komunitas yang terdampak. Nah, seserius apa sih kasus Zika saat itu gitu loh. Ini sampai pemerintah Amerika itu ikut campur gitu ya. Jadi kita lihat videonya bagaimana saat itu kasus ini
There's concern that hundreds of thousands of people on the US island territory of Puerto Rico could become infected with the Zika virus this year. It's expected to reach southern US states within weeks as temperatures warm up and mosquito populations rise. Health officials have met in Georgia to devise a plan. The front line of the battle against Zika in the US is Puerto Rico. And we are very concerned that Puerto Rico could have hundreds of thousands of Zika infections and potentially thousands of pregnant women infected with Zika. The World Health Organization has declared a global health emergency because of evidence that Zika can cause birth defects. First detected in Brazil, the virus is growing throughout the Americas. Poverty and recession are hampering the response in Puerto Rico, where mosquitoes have already caused repeated outbreaks of other diseases. Ya, jadi seserius itu sampai pemerintah dari berbagai belahan dunia itu memikirkan mengenai dampak dari virus Zika ini sendiri gitu. Oke, udah full screen lagi. Ya. Oke. Nah, mengenai campaign yang dilakukan saat itu dari Zika in Puerto Rico ini gitu ya, apa sih sebenarnya yang saat itu dilakukan? Nah, dari sisi analisis SWOT-nya sendiri adalah satu dari strengths-nya gitu. Nah, pengalamannya saat itu kan tadi dibahas di video, Zika itu sebelumnya terdeteksi awal tuh di Brazil gitu. Nah, mereka melihat dari pengalaman sebelumnya dari penanganan Zika di Brazil dan wilayah Amerika lainnya, akhirnya diterapkanlah di Puerto Rico ini. Nah, kemudian CDC sendiri itu melakukan lintas kolaborasi dengan Gates Foundation, kemudian Departemen Kesehatan di negara Puerto Rico gitu, terutama bagian PR-nya dan lain-lain. Jadi akhirnya menjadi kolaborasi lintas lembaga sehingga membuat campaign ini jadi lebih kuat. Kemudian akses ke pakar di lintas bidang, terutama kesehatan ibu dan anak, epidemiologi dan komunikasi. Gitu. Itulah kekuatan dari campaign mereka. Kemudian kelemahannya apa sih? Jadi kedua, walaupun ada pengalaman gitu ya, virus Zika ini termasuk masih baru gitu saat itu dan banyak hal yang belum diketahui gitu. Dan tantangannya adalah Puerto Rico ini kan juga negara berkembang gitu. Jadi koordinasi antar organisasinya juga masih cukup lemah. Dan saat itu ada ketidakpercayaan dari publik Puerto Rico terutama terhadap pemerintah federal Amerika Serikat. Memang itu selalu menimbulkan kontroversi kalau pemerintah Amerika itu udah turun tangan untuk membantu menangani suatu isu atau bahkan ingin ikut terlibat langsung gitu ya. Nah, tapi di balik itu semua ditemukan peluang gitu ya. Peluangnya misalnya gitu ya, musim nyamuk yang lebih awal, jadi kebutuhan untuk pencegahan itu bisa terjadi dilakukan segera gitu, tanpa harus menunggu. Kemudian kit pencegahan Zika itu juga bisa dibagikan secara luas, terutama untuk perempuan hamil di Puerto Rico. Dan campaign ini dilakukan secara masif, disampaikan melalui tokoh-tokoh yang punya kredibilitas, terutama tokoh masyarakat dan juga dokter gitu. Nah, tapi di balik itu semua ada threats yang menghadapi dari campaign Zika in Puerto Rico ini. Nah, satu adalah masyarakat yang masih awam tentang bahayanya Zika, cuman kayak namanya di mana-mana tapi mereka belum merasakan, itu mereka menolak gitu ya terhadap ancaman dari si Zika ini karena masih ragu apa sih, apakah seberbahaya itu atau enggak, atau cuma sesuatu yang dibuat seakan-akan jadi blow up gitu, kesannya berbahaya gitu. Nah, di balik itu semua juga di Puerto Rico tuh banyak isu yang bersaing gitu, kayak misalnya mengenai pemilu, krisis ekonomi yang terjadi di sana, pariwisata dan lain-lain. Akhirnya mereka mikir apakah ini benar prioritas kita atau enggak gitu ya. Dan juga ketakutan terhadap insektisida dan lambatnya persetujuan materi kampanye dari pemerintahan AS, Amerika Serikat gitu. Jadi Amerika sebagai yang turun tangan, mereka harus juga approve gitu terhadap campaign ini sendiri gitu. Makanya itu jadi ancaman juga. Nah, saat itu audiens prioritas untuk Zika in Puerto Rico ini yang pertama adalah perempuan hamil yang usia subur, pasangan prianya, kemudian tenaga medis dan pemimpin komunitas. Nah, mereka adalah yang terjalin
yang memiliki impact langsung dan bisa menjadi orang-orang yang ibarat itu menjadi evangelist untuk menyampaikan pesan-pesan Zika in Puerto Rico ini, gitu ya. Nah, dari penelitian, perempuan itu merasa perlu aksi yang kolektif, bukan hanya individu untuk mencegah Zika. Jadi perempuan tuh ibaratnya tuh bukan tipe yang individual. Mereka merasa kalau ini kolektif secara keseluruhan, kaum perempuan tuh saling dukung, support dan lain-lain, mereka akan lebih opt-in sama campaign ini gitu ya dari sisi psikologisnya gitu. Jadi dari prioritas ini audiensnya kita jadi tahu bahwa behaviornya itu seperti apa untuk bisa membantu campaign Zika in Puerto Rico ini menjadi lebih sukses. Nah, dari campaign ini apa sih yang diharapkan gitu ya? Nah, pelaku yang diharapkan seperti contohnya poster yang ada di samping ini gitu ya, mereka menggambarkan dengan cukup jelas gitu beberapa poin-poin yang ingin didorong gitu ya pelakunya. Satu adalah untuk menutup dan mengusir. Jadi orang-orang terutama perempuan itu dianjurkan untuk pakai baju panjang berwarna terang dan kemudian menggunakan repelen gitu untuk mencegah nyamuk menggigit mereka gitu. Nah, kemudian dua adalah menggunakan penghalang kayak tinggal dalam ruangan, banyak tinggal dalam ruangan yang menggunakan AC, pasang kawat nyamuk dan lain-lain. Jadi tidak terbuka gitu. Tapi memang itu juga jadi challenge karena tidak semua masyarakat di negara berkembang mampu membeli air conditioner. That's why perlu pasang kawat nyamuk itu di daerah-daerah terutama yang rawan gitu ya. Kemudian air yang tergenang itu kan seringkali menjadi sarang timbulnya nyamuk gitu. Jadi disarankan seminggu sekali untuk membersihkan kayak misalnya ember, pot, ban bekas, mainan dan lain-lain supaya tidak adanya air tergenang yang bisa membuat jadi sarang nyamuk gitu. Nah, yang paling penting juga adalah saat berhubungan seksual disarankan mereka untuk lebih aman gitu, safe, menggunakan kondom selama kehamilan gitu. Jadi kalau memang sudah hamil disarankan mereka memakai kondom gitu. Jadi itu adalah beberapa poin-poin yang menjadi pelaku yang ingin didorong dari Zika in Puerto Rico ini gitu. Nah, dari sisi wawasan audiensnya gitu, audience insight, nah manfaat utamanya dari campaign ini adalah untuk kesehatan bayinya, melindungi generasi mendatang. Jadi bukan untuk yang saat ini saja gitu, tapi generasi mendatang, bayi-bayi yang ada di dalam kandungan para ibu tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang lain adalah hambatannya. Nah, yaitu satu biaya itu sudah pasti. Kemudian dua dari repellent pelindung dari gigitan nyamuk itu baunya tuh masih asing gitu. Mungkin buat kita juga yang suka pakai autan gitu karena autan tuh nggak cocok karena baunya tuh agak kayak minyak tanah dan lain-lain gitu. Jadi nggak semua orang tuh cocok gitu. Nah, pakai pakaian tertutup itu juga panas gitu. Puerto Rico kan terutama di musim panas sangat panas gitu. Jadi mereka juga tidak ingin terlalu tertutup gitu ya. Yang lainnya orang tuh anggap nyamuk tuh pasti ada, nggak bisa dihindarin. Jadi mau digimanain juga pasti ada gitu. Jadi itu sulit untuk dihindari gitu. Nah, dan juga kebingungan mengenai kondom. Mungkin mereka tidak terbiasa terutama pasangan yang sudah menikah menggunakan kondom. Nah, tapi di balik itu semua yang dilakukan untuk mendapatkan wawasan audiens ini dilakukan A/B test secara real time untuk melihat Halo Mas Gia. Putus-putus Hilang, Mas Gia. Mas Gia putus-putus. pesan yang disampaikan itu optimalisasinya mencapai wawasan audiens. Satu, coba saya ganti audionya. Kalau ini lebih baik nggak? Ya, lebih baik Mas. Apakah lebih baik? Lebih baik. Baik, oke, saya pindah ke handphone audionya. Oke. Oke. Ya, jadi intinya yang tadi untuk mendapatkan wawasan audiens yang terakhir poinnya adalah dilakukan tes secara A/B, yaitu untuk bandingkan message mana yang lebih optimal untuk mencapai masyarakat secara lebih cepat. Nah, strategi marketing mix yang dilakukan untuk campaign Zika in Puerto Rico ini adalah mereka menggunakan campaign yang integrated lewat berbagai touch point dari sisi fisik maupun digital. Jadi nggak cuma hanya
poster-poster yang pasang tempat-tempat strategis gitu ya, kemudian iklan TV, mereka juga buat iklan terutama di Facebook gitu. Kemudian ada slogan kayak Together Against Zika, karena tadi dapat insight bahwa perempuan senang kalau ada kebersamaan dan lain-lain, makanya dibuatlah campaign yang menekankan kolektif gitu. Ini tanggung jawabnya itu kolektif, tidak hanya individual gitu. Dan medianya tuh billboard, radio, medsos, bioskop, transportasi, supermarket, apotek gitu. Jadi semasif mungkin dan terutama daerah-daerah yang saat mereka melakukan pembelian, misalnya kayak kondom, pembelian produk repellent dan lain-lain, itu adalah tempat-tempat yang pas untuk menyampaikan pesan ini gitu. Dan juga supaya lebih bisa menyentuh, dibuatlah pesan emosional, kisah nyata dan fokus untuk masa depan si bayi gitu. Harapannya bisa menyentuh perasaan masyarakat bahwa nanti ini bukan untuk generasi saat ini saja, tapi generasi masa depan, terutama the babies gitu. Nah, hasilnya dari campaign ini ternyata dari survei yang melakukan dari 600 responden after campaign, itu mereka berubah perilaku nih, kayak lebih dari 60% mereka kalau melihat air yang tergenang akan membuang gitu, bahkan membuang gitu ya. Kemudian lebih dari 70% peningkatan dari 600 responden ini memutuskan untuk memakai baju tertutup gitu. Lebih dari 150% itu memakai repellent untuk pelindung gitu ya. Kemudian 146% itu memakai kondom saat berhubungan seks untuk yang sedang ataupun yang baru hamil. Jadi bisa dibilang angka yang dihasilkan itu sangat nyata dari hasil responden survei ini dan membuat kampanyenya sukses gitu ya dari sisi pencegahan penyakit Zika ini. Gitu. Nah, faktor suksesnya apa sih gitu ya dari campaign ini gitu? Saat dilakukan kampanye gitu, bahkan sebelumnya itu sudah dilakukan studi tentang niat pelaku dan juga pengujiannya saat campaign sudah berlangsung itu secara real time gitu. Nah, saat wabahnya terjadi juga campaign ini sangat fleksibel dalam beradaptasi terhadap perubahan. Jadi apa yang saat itu terjadi di masyarakat, fokus message-nya dan lain-lain juga banyak mengalami perubahan sehingga bisa menyesuaikan kondisi saat itu. Dan juga dari message yang disampaikan itu tidak hanya satu jenis message. Mereka memantau kalau message-nya itu udah jenuh, akhirnya itu message-nya diganti. Dan saat itu media sosial sudah masif, tapi belum semasif saat ini ya. Tetap dimanfaatkan secara intensif untuk targeting gitu ya dan evaluasi yang lebih agile gitu. Jadi sudah mulai ada targeting dari sisi audiensnya gitu dari sosial media. Dan pasti ada kolaborasi dengan partner-partner yang memastikan akses terhadap produk perlindungan itu mudah dijangkau oleh masyarakat Puerto Rico. Itulah yang menyebabkan campaign Zika in Puerto Rico ini sukses saat itu gitu. Dan saya ingat waktu itu saat kita ngomongin campaign ini gitu ya, itu teringat di kepala saya banyak diomongin di masyarakat Indonesia sampai di Singapura tuh ada semacam gerakan khusus, di Indonesia juga Menteri Kesehatan mengumumkan sesuatu. Nah, untuk campaign Zika ini ada satu video. Oke. Gak ada suaranya Mas Dia apa? Dan belum share sound. Saya pindahkan lagi audionya ke sini. Belum ini, mungkin belum share sound Mas. Oh baik. Tapi kalau udah di-share ya.
hanya visualnya aja, audionya nggak. Oh, tapi memang nggak ada ini, cuma musik aja nggak apa. Oh, cuma musik, oke, nggak apa-apa. Saya pindah. Oke, saya coba stop share dulu dan coba ulang share lagi. Saya tahu tadi ada masalah. Nggak apa-apa, Mas. Ya Pak, baik. Ini terakhir penutup, gitu ya, dari. Oke. Sekarang adalah contohnya di Indonesia gitu. Ini adalah contoh yang saya coba cari-cari apa ya. Ternyata yang paling mutakhir yang ketemu adalah paling dekat sama case kita sebelumnya beberapa tahun lalu itu COVID gitu. Saat itu pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu bikin campaign namanya Ayo Vaksinasi di Indonesia gitu ya. Nah, ini campaignnya apa sih gitu, bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam program COVID-19 untuk mencapai herd immunity ya saat itu dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional gitu. Dan kampanyenya masif, kita semua mengalami dan melihat ya, mungkin cukup familiar sama logonya gitu ya. Jadi campaign ini tujuannya meningkatkan kesadaran pentingnya vaksin sebagai upaya perlindungan bagi kita sendiri dan juga orang lain gitu. Nah, saat itu kan awalnya didorongnya banyak untuk orang-orang usia yang sudah di atas dalam kondisinya sudah ini namanya kemungkinan bisa terkena penyakit yang lebih kompleks gitu ya. Tapi setelah berjalan itu perlu dilakukan kepada seluruh masyarakat secara masif gitu dan mendorong partisipasi masyarakat supaya program vaksin nasional ini sukses dan mengurangi keraguan juga misinformasi mengenai vaksin. Karena ingat banget dong pasti teman-teman semua saat itu banyak berita-berita yang salah tentang vaksin. Katanya vaksin malah bikin orang meninggal, ada side effect yang sangat berbahaya dan lain-lain gitu. Jadi perlu adanya edukasi yang tepat dan terpercaya gitu. Strateginya apa sih gitu? Itu dilakukan collaboration antara kementerian, ada pemerintah daerah, ormas, media, supaya penyebaran informasi itu masif dan coordinated gitu. Dan memang bisa diakui ya saat itu Indonesia tuh lumayan bersatu dan hand in hand untuk menyampaikan pesan ini dan serius sekali penanganannya gitu. Jadi saya juga bisa bilang sebagai masyarakat saat itu merasa inilah campaign yang sangat berhasil gitu karena kita semua melihatnya gitu. Kemudian kedua, digital media sudah ada TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain itu digunakan dan dimanfaatkan supaya menjangkau reach yang lebih tinggi. Juga ada website resminya gitu ya dan platform digital gitu yang dibuat oleh pemerintah aplikasinya gitu ya. Kemudian ada edukasi, teman-teman pasti ingat tuh, ada di berita, di sosial media, secara rutin ada semacam infografik, informasi mengenai jumlah korban, informasi mengenai jumlah vaksin yang sudah dilakukan, itu rutin, bahkan diupdate setiap hari dan mingguan, itu semua orang bisa melihat. Jadi sangat-sangat bisa dibilang ilmiah gitu saat itu pendekatannya gitu. Dan itu juga untuk menyatukan bagaimana data tersebut menyampaikan tentang manfaat dan keamanan dari sisi vaksinnya. Dan kampanye sendiri visual, ada kayak poster, infografik, video edukatif dan lain-lain gitu ya. Nah, SWOT-nya apa sih saat itu gitu ya dari campaign Ayo Vaksinasi ini? Satu, kekuatannya. Pemerintah pusat itu sangat mendukung gitu, itu terlihat ya, bahkan pesannya ada dari Presiden Joko Widodo yang saat itu masih sangat dicintai gitu ya, itu menyampaikan pesannya dan masyarakat juga mendengarkan gitu ya. Kemudian ada pendekatan komunikasi yang integrated gitu, digital, offline gitu ya, event, kemudian juga ada media tradisional dan lain-lain semua disampaikan gitu, dan distribusi jadi sangat luas gitu, dan banyak selebriti, public figure, influencer juga ikut membantu bahkan tanpa diminta dengan dibayar dan lain-lain, mereka mau menyebarkan pesannya. Kelemahannya, sayangnya di daerah gitu ya, akses informasi dan teknologi itu masih sangat
rendah gitu, kayak daerah-daerah terpencil yang bahkan sinyal juga sulit, mereka tuh nggak bisa lihat pesan. Untung masih ada TV, tapi TV kan mereka juga tidak selalu melihatnya secara rutin gitu. Walaupun ada TV, radio dan lain-lain, jadi masih ada ketimpangan dari akses informasi. Kemudian literasi kesehatan itu sangat rendah. Itu harus diakui saat itu kita tuh kayak penting gak sih gitu ya, kayak apa sih itu COVID gitu, kayak bahkan terutama orang-orang generasi-generasi yang dibilang sudah berumur itu menolak adanya COVID gitu. Mereka anggap ini penyakit fake gitu ya, penyakit yang palsu yang ada di masyarakat gitu. Dan walaupun saat itu pemerintah masih bisa bilang lumayan dicintai gitu ya, tetap ada golongan-golongan yang distrust terhadap pemerintah yang merasa bahwa ini pesan-pesannya politik banget nih gitu ya. Nah, dari sisi opportunitiesnya apa sih? Satu, media sosial tuh sudah sangat tinggi ya di Indonesia gitu dari sisi penetrasinya. Kemudian dari message-nya sudah mulai visual, interaktif, jadi orang tuh sangat mudah mencerna pesan-pesan tersebut dan collaboration antar sektor tersebut dari sisi opportunity-nya. Nah, mengenai threat-nya juga tadi masih nyambung ya, satu hoax gitu ya di kalangan masyarakat sangat tinggi gitu ya, misinformasi. Kemudian juga ada yang namanya ini politik identitas dan polarisasi opini. Saat itu tuh entah kenapa gitu ya, banyak yang membawa pesan-pesan politik terhadap apa yang terjadi di masyarakat gitu ya. Mulai dari politik yang internasional lah, kayak hubungannya sama Cina gitu ya, atau ini virusnya buatan dari Amerika, Eropa dan lain-lain gitu ya, jualan vaksin. Nah, itu banyak pesan-pesan yang sampai ke masyarakat saat itu. Dan di tengah itu semua ternyata muncul varian baru COVID yang lebih berbahaya gitu ya, itu tantangannya gitu. Dan karena seringnya komunikasi mengenai COVID ini dan masif sekali, publik tuh udah mulai enek gitu ngelihatnya, kayak aduh saya nggak mau lagi deh ngeliat berita-berita tentang COVID gitu. Jadi akhirnya ada yang namanya communication fatigue juga dari sisi threats-nya gitu ya. Nah, hasilnya gitu ya dari campaign ini, cakupan dari vaksinnya tuh sangat masif gitu, peningkatan yang sangat tinggi dari jumlah masyarakat yang divaksin, bahkan mendekati target nasional untuk mencapai herd immunity saat itu gitu ya. Kemudian angka penularannya juga turun, gitu terasa ya dari jumlah individu yang divaksin, dan ini di seluruh daerah juga saat itu menurun gitu ya. Dan pemulihan ekonomi seiring dengan waktu yang awalnya semua toko-toko offline tutup gitu ya, akhirnya mulai terkendali dan aktivitas ekonomi mulai pulih dan mulai mobile lagi gitu. Jadi work from home yang tadi diterapkan setiap hari sudah mulai berkurang, bahkan sampai akhirnya sekarang nih sudah bahkan mungkin beberapa kantor tidak ada lagi yang namanya work from home gitu ya. Kemudian ini faktor keberhasilannya apa sih gitu ya? Satu, tokoh masyarakat dan influencer itu dilibatkan gitu ya, supaya orang tuh mudah untuk menerima dan mau mendengarkan atau melihat pesan tersebut gitu. Dan juga lumayan responsif ya, saat itu banyak kabar-kabar, berita miring, akhirnya kampanye itu lumayan fleksibel dalam mengikuti kondisi yang terjadi saat itu yang beredar di masyarakat. Dan uniknya nih, biasanya pemerintah atau penyelenggara dari campaign social campaign di Indonesia itu kurang mampu untuk memonitor dan evaluasi campaign secara baik. Dan untuk Ayo Vaksinasi ini bisa dibilang pemantauannya sangat efektif gitu ya, dan penyesuaian strategi sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, untuk menutup, mudah-mudahan audionya terdengar ya. Ini saya ada salah satu message yang lumayan saat itu banyak yang nonton ya, karena melibatkan selebriti-selebriti yang terkenal gitu ya, di Indonesia. Berapa kali sehari kamu menerima berita duka? Warga yang telah berpulang. Ambil satu langkah cerdas untuk menekan jumlah kasus COVID-19. Jika terpapar, vaksinasi dapat meringankan gejala. Jutaan orang di dunia sudah, seperti juga saya. Ayo, vaksinasi. Vaksinasi. Mari bersama berjuang melawan pandemi. Gunakan masker, jaga protokol kesehatan. Ayo, vaksinasi. Ya, jadi orang Indonesia ya seperti biasa ya, sangat cinta dengan selebriti, influencer. Jadi makanya pesan-pesan yang disampaikan oleh orang-orang ini juga didengarkan gitu, terutama di daerah-daerah yang cinta sinetron. Makanya ada Mas Arya Saloka di sini yang
ratingnya saat itu sinetronnya paling tinggi ya di Indonesia. Gitu. Oke, baik, itu juga sekaligus jadi penutup dari materi presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Silakan untuk pertanyaan-pertanyaannya kami coba untuk jawab. Oke, terima kasih kelompok 1 ya, Mas Gia dan kawan-kawan. Kita buka, yang mau bertanya silahkan bisa bertanya langsung, bisa juga melalui chat. Apakah ada yang mau bertanya? Masih mikir pertanyaan atau malu-malu nih? Waduh, apa udah jelas? Ayo, ada ini. Nah, dari Pak Fajar ada Key Success Social Campaign. Harus ada money. Oke. Baik, terima kasih Pak Fajar. Pertanyaannya bagus banget. Tadi kayaknya tadi materi ini di Renata atau di Lea ya tadi aku lupa deh poinnya. Oke, aku akan jawab aja deh secara general sebelum di teman-teman tanggapi. Jadi iya Pak, tadi salah satu poin adalah mengenai pendanaan. Baik itu pendanaan dari pemerintah maupun dari sponsor gitu ya. Itu sangat penting untuk menjadi sukses dari social campaign ini sendiri. Kenapa? Karena mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kampanye itu sendiri, eksekusinya gitu ya, mulai dari iklan, penyebaran iklannya, ataupun kegiatan dan lain-lain, sampai evaluasi, riset evaluasinya, semuanya membutuhkan biaya. Memang ada mungkin beberapa yang secara sukarela biasanya untuk kampanye sosial tuh mau untuk terjun, tapi kan tidak semuanya tidak dibayar gitu, tanpa biaya. Pastinya biaya itu menjadi faktor penting. Saya bisa bilang mungkin faktor nomor 1 paling penting karena tanpa pendanaan tidak mungkin social campaign itu bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi kalau sukses faktor kita taruh di nomor 1 deh mengenai pendanaan. Tapi mungkin Pak Imam atau teman-teman lain punya tanggapan lain mengenai ini. Iya, Mas Gia mau nambahin juga Pak Fajar tadi tuh yang money itu sebenarnya masuk ke strength dari organisasi ya. Jadi sebenarnya itu juga faktor utama gitu untuk kita menjalankan campaign. Cuma kita masih bisa kok misalkan money-nya terbatas bisa pakai media sosial secara organik ataupun misalkan mungkin nggak akan bisa akses besar ke media-media besar, cuma kita bisa kok menggunakan media sosial, terus juga kita kan ada sponsor atau mitra-mitra, nah itu bisa kita gunakan mitra-mitra tersebut. Jadi relasi juga penting selain uang itu sendiri gitu sih Pak. Oke. Yang betul ya bahwa tadi resources menjadi salah satu, internal resources yang menjadi salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita mendesain sebuah social marketing campaign. Ya, tadi kalau nggak ada resources, diantaranya adalah financial resources ya kita nggak bisa bergerak banyak gitu ya. Resources ini finansial dan non finansial. Tapi dari pertanyaannya Pak Fajar, ya terutama finansial gitu ya. Meskipun betul juga tadi dari Renata bahwa kadang-kadang network itu bisa mensuplemen dari financial resources ya, apakah dalam bentuk sponsorship atau dalam bentuk in-kind, misalnya media partner memberikan waktu tayang secara gratis, mungkin ada logo mereka. Kayak tadi yang kampanye apa yang vaksin ya, itu ada logo MNC, itu kan artinya ya mungkin ada sponsor atau ada kerjasama yang dilakukan bersama ya, sehingga ada social marketing campaign. Tapi tadi juga ya mungkin dengan ada logonya itu kan ada awareness, mungkin ada manfaat juga yang diterima oleh MNC sebagai sponsor misalnya. Jadi ya itu wajar lah gitu ya, selama sponsornya tidak ada konflik of interest gitu ya, misalnya yang sering saya misalnya kompetisi olahraga tapi sponsornya misalnya dari perusahaan rokok atau misalnya minuman keras gitu ya, yang itu ilegal atau merusak kesehatan. Nah itu mungkin jadi conflicting gitu. Meskipun sebenarnya
olahraga bukan social marketing campaign ya, tapi misalnya ada social marketing campaign yang tujuannya untuk meningkatkan kesehatan, tapi sponsornya dari perusahaan rokok, nah itu jadi conflicting. Balik modal, jadi ini mungkin tanyakan ke kelompok ini. Oke, Ya. dari Kristo ya, mungkin Mas Gia atau kelompok 1 silahkan. Ya. Ini jawab pertanyaan Pak Imam dulu, Pak Ya, Imam, ya. Pak Fajar dulu atau Kristo ya? Boleh. Ini Pak Fajar dan Ini Pak Fajar dulu kali ya. Ya. Untuk apakah sponsor boleh menitipkan sebagai CSR gitu ya. Jadi ada beberapa memang sponsor yang sudah membudgetkan dana CSR kan. Dana CSR itu sebagian besar justru memang untuk program kampanye social marketing biasanya gitu. Dulu saya ingat saya pernah bekerja di Ion Jepang gitu, grup Ion saat mereka membuka mall pertamanya di Indonesia di BSD gitu ya. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penanaman pohon. Itu setiap mall Ion tuh ada. Dan saat itu memang menjadi bagian CSR Ion yang dititipkan bersamaan dengan program pemerintah untuk lebih menghijaukan satu daerah Tangerang, pemerintahan daerah Tangerang. Jadi memang ya emang dititipkan misalnya bahasa kasar gitu sebenarnya itu menjadi bagian dari strategi gitu perusahaan untuk membuat CSR mereka, yaitu dengan apa namanya program campaign sosial, entah itu yang dilakukan sendiri oleh perusahaan ataupun campaign sosial yang berjalan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga non-profit gitu. Oke, ada teman-teman grup kita yang mau nambahin mungkin Lea, Renata, atau Shalna? Cukup sih Mas. Tapi kalau untuk yang Kristo aku bisa coba jawab. Boleh, coba Ya. silakan ya. Ya, jadi untuk Kak Kristo pertanyaannya berhubungan dengan uang juga. Apakah social campaign mengharapkan balik modal secara materi setelah social campaign selesai, terutama jika CRM? Jadi kalau yang semua tahu saya itu tergantung tujuan awalnya. Kalau pure social marketing biasanya mereka tidak mengharapkan timbal balik. Tapi biasanya mereka bisa kayak taruh logo di posternya atau di mana sebagai sponsor, tapi dengan catatan masih proporsional. Jangan kayak logonya gede sendiri, jadi yang kelihatan logonya doang, tapi kayak social marketingnya tidak terlihat. Jadi dari awal mereka sudah paham kalau tidak ada pengharapan balik modal, tapi mungkin ada image branding aja karena ada logonya di situ. Tapi ketika kalau tujuan awalnya udah dibahas nih untuk CRM, maka dari CRM itu mereka awalnya bisa menggabungkan tujuan sosial dan bisnis, biasanya ada kesepakatannya gimana balik modalnya seperti itu. Jadi itu sepemahaman saya. Kelompok 5 ada yang mau dinambahin? Mungkin mau kasih contoh aja sih dulu. Kalau nggak salah, Aqua tuh ada campaign bijak berplastik. Nah itu tuh contoh CRM mereka supaya ketika konsumen lihat campaign itu, mereka tuh jadi loyal ke Aqua sendiri karena Aqua tuh telah membuat campaign bijak berplastik gitu sih. Jadi ada mereka tuh mau juga kalau misalkan ada keuntungan untuk brand mereka tersendiri gitu. Mungkin Sheila tadi mau nambahin juga. Karena masih mute kayaknya. Oh, Sheila. Masih mute. Masih ke mute, Shalna, maaf. Di unmute dulu. Belum terdengar, Shelna. Oke. Oke, kita skip aja nggak apa ya, maaf Ya ya. nggak apa-apa. Oke, sebenarnya poin yang menarik soal Aqua ya, apa kampanye bijak berplastik. Tapi di sisi lain, apa namanya, kalau hanya kampanye saja tanpa ada actual apa ya movement yang bertujuan untuk mengurangi polusi plastik dari sebagai akibat dari ya packaging Aqua, maka ya bukan ya mungkin masih net negatif gitu ya, dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari limbah Aqua tadi nggak sebanding dengan
CSR yang diberikan. Jadi itu harus, jadi ini poin saya di pertemuan kemarin ya, tidak ada masalah social marketing campaign berkolaborasi, berkontribusi dengan komersial interest begitu ya, selama tidak ada conflict of interest dan outcome-nya harus net positif. Jadi manfaat sosial yang di-generate dari kampanye tersebut harus lebih besar daripada cost yang, atau cost di sini bukan hanya financial cost tapi juga mungkin environmental dan social cost yang dihasilkan dari termasuk dari sponsornya tadi. Dan soal aqua ya mungkin masih debatable ya. Kalau saya pribadi saya melihat masih lebih banyak dampak, artinya masih banyak dampak apa namanya negatifnya sebetulnya yang dihasilkan ya dari sampah plastik akibat betul-betul aqua dibandingkan CSR. Jadi ibaratnya masih net negatif lah begitu. Kalau misalnya kita menerima pendanaan dari aqua untuk katakanlah kampanye mengurangi limbah plastik untuk bijak berplastik, tapi sponsornya adalah perusahaan yang paling berkontribusi dalam menambah limbah plastik, itu agak-agak kayak apa namanya kayak apa ya, conflicting lah gitu. Jadi itu menurut saya ya. Jadi tapi intinya adalah kita perlu melihat apakah mitra kolaborasi kita terutama yang memberikan pendanaan itu dalam bisnis proses mereka itu apakah mereka menghasilkan apa dampak negatif bagi masyarakat. Jangan sampai kita dijadikan pembenaran, dijadikan kita kan sudah CSR, jadi nggak apa-apa dong kita misalnya mengeksploitasi lingkungan. Nah, seperti itu yang harus dihindarkan dari seorang ketika kita melakukan social marketing campaign. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi, itu termasuk bagian dari kita mengevaluasi fokus kita, tujuan kita ngapain, apa yang ingin kita capai, apakah dengan kita melakukan kampanye ini, tapi kalau kita menerima pendanaan dari perusahaan yang conflicting tadi, apakah tujuan kita akan tercapai? Jangan-jangan kita malah melanggengkan bisnis yang merusak lingkungan. Tadi misalnya di menanam pohon, tapi kemudian yang memberikan dana adalah perusahaan yang membabat hutan di Kalimantan itu misalnya, perusahaan tambang atau kelapa sawit. Pohon yang kita tanam nggak sebanding dengan pohon yang dibabat itu misalnya. Maka ya percuma atau masih net negatif sebetulnya kampanye kita belum menghasilkan manfaat bagi lingkungan. Itu point of view yang perlu kita direnungkan ya, terutama ketika kita menjalankan sebuah social marketing campaign. Kita perlu lebih selektif ya dalam memilih apa namanya source of funding kita. Kita lihat tujuan misi kita dan kita lihat proses bisnis dari yang menawarkan pendanaan tadi. Jangan sampai yang menawarkan pendanaan itu justru kontributor lah terhadap masalah sosial yang ingin kita pecahkan gitu. Malah kita nanti bisa jadi ya tidak akan bisa kritis gitu kan terhadap perusahaan yang memberikan dana kita, padahal mereka adalah kontributor terhadap apakah masalah lingkungannya, masalah sosial, masalah lingkungan misalnya dari polusi, sampah, deforestation dan seterusnya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan kelompok 1. Kayaknya sudah banyak pertanyaan yang nambahan dari Ya, saya mau coba jawab pertanyaan Mas Doni lah ya, silakan. Ya, next. Ya, jadi Mas Doni ini menanya mengenai bagaimana jika kita sebagai tim marketing bertujuan komersial harus membuat campaign social marketing, apa objektif, purpose, dan goals-nya jadi harus seperti apa ya. Jadi di sini asumsinya kalau misalkan ada tim marketing pengen membuat social marketing tapi masih ada timbal balik komersial, benar nggak Mas Don? Nah, sebenarnya itu pertanyaannya sih, apakah harus ada timbal balik komersial tadi kan sama Pak Fajar. Cuman kita sebagai tim marketing di komersial produk gitu ya, gimana mindsetnya gitu pada saat ngeset purpose sama objektif gitu sih maksudnya. Oke, ya. Jadi dari awal tuh mungkin mesti dipahami kalau timbal baliknya tuh nggak bisa kayak
biasa kita lakukan iklan biasa ya, timbal baliknya ada penjualan brand atau apa. Jadi di sini dipahami kalau purpose besarnya itu untuk membangun citra brand. Misalkan kalau kayak Aqua tadi, walaupun dia pemproduksi plastiknya lebih banyak, setidaknya dia ada kayak image untuk peduli lingkungan lah at least. Lalu untuk kalau goals-nya yang ingin dicapai, mungkin kalau Aqua tadi setidaknya ketika mereka menggunakan Aqua, mereka akan menaruh bekas plastik Aquanya ke tempat recycle, sehingga bisa berguna untuk kayak produk recycle selanjutnya. Jadi lalu untuk objektifnya yang sasaran kecil yang bisa diukur, mungkin kita bisa lihat berapa banyak engagement, peserta edukasi, dan komitmen online-nya seperti apa. Jadi dipahami dari awal kalau timbal baliknya tuh agak berbeda dengan iklan komersial, lebih ke brand image, atau apa yang kita inginkan audiens melihat brand kita seperti apa, seperti itu. Oke, saya mau coba nambahin apa yang Lea sudah sampaikan. Dari sisi organisasi, sudut pandang organisasi. Untuk perusahaan yang sudah matang, dari sisi organisasi, sebenarnya kegiatan CSR itu tidak dipimpin oleh tim marketing, tapi ada yang namanya tim corporate communications dan tim CSR. Dari sisi KPI pun dipisahkan. Jadi beban atau bobot KPI-nya itu tidak ada marketing. Bobot KPI itu lebih ke dari program itu apa sih impact-nya secara sosial kepada community atau masyarakat. Itulah yang saya rasakan di perusahaan saya saat ini, perusahaan Disney. Kita punya yang namanya tim corporate comms, dan saat tim marketing atau tim komersial terlibat itu kita jatuhnya ke tim volunteers. Jadi ada namanya volunteers, itu tim yang dibangun untuk membantu tim CSR dalam mengeksekusi program-program tersebut. Jadi KPI-nya itu sama sekali tidak ada komersial. Jadi kalau perusahaan itu serius, harusnya organisasinya itu benar-benar dipisah atau tidak disatukan, karena harusnya ya social marketing itu tidak ada istilah abu-abu gitu. Jadi saat kita bikin itu bukan untuk bukan untuk komersial, tapi memang untuk sosial gitu. Jadi itu sih yang bisa saya tambahkan secara organisasi gitu. Terima kasih Mas Gia. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. Jadi tidak ada salahnya anggota organisasi atau anggota dari komersial firm melakukan social marketing initiative. Jadi nggak ada salahnya, dari bermanfaat, itu bagus begitu ya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah sebelum sebuah perusahaan komersil melakukan kampanye sosial marketing ke eksternal, terlebih dahulu mereka sebaiknya fokus terhadap internal inisiatif. Jadi misalnya, ini contoh yang paling gampang, contoh Aqua tadi ya, sebelum Aqua melakukan kampanye eksternal untuk bijak berplastik, seharusnya mereka melakukan internal inisiatif dulu, bagaimana Aqua, dan setelahnya sudah ada memang ya, bagaimana Aqua bisa mengurangi dampak lingkungan internal dulu, baru kemudian ada upaya eksternal. Akan tadi konflik of interest dan juga mungkin sedikit conflicting message ya, mungkin bisa dikatakan agak munafik begitu ya, kalau misalnya ada perusahaan menghasilkan dampak lingkungan negatif, belum dibenahin internalnya, kemudian mengeluarkan uang atau melakukan kampanye pemasaran sosial keluar untuk bagaimana mengurangi masalah tersebut, padahal internalnya belum dibenahi. Jadi di sini bagian dari step 1 dan 2 ya, kita melihat fokusnya audiens di sini belum tentu masyarakat. Audiens yang menjadi sasaran kampanye kita bisa jadi internal perusahaan, bisa jadi membangun awareness internal, kemudian ya ada inisiatif yang kemudian membantu mengurangi dampak lingkungan dari perusahaan. Dan itu beneficial juga bagi perusahaan sebetulnya, karena in the long term sustainability dari sosial dan lingkungan itu akan berdampak positif bagi perusahaan. Kalau misalnya lingkungannya rusak, masyarakatnya melarat, perusahaan tidak akan bisa beroperasi dengan baik gitu. Sehingga ya di sini sangat di-encourage ya ketika ada inisiatif dari perusahaan komersil untuk melakukan social marketing campaign, tapi audiensnya
ya sebelum keluar, mungkin kita perlu cek dulu di dalam internally gitu ya, apakah ada proses bisnis internal itu yang bisa diperbaiki untuk agar tidak berkontribusi lebih besar terhadap masalah lingkungan yang terjadi. Mungkin itu tambahan dari saya terkait dari Mas Doni. Oke, Terima kasih. mungkin yang berikutnya, gimana Mas Doni, ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan lebih lanjut? Cukup sih, Pak. Tadi setuju banget yang di-highlight sama Mas Kia bahwa tidak ada area abu-abu gitu ya, maksudnya untuk social marketing gitu. Baik, terima kasih. Oke. Oke. Yang berikutnya, nah dari Mbak Putri, ini menarik nih pertanyaannya nih. Silakan. Saya izin jawab, Pak. Tadi maaf, Oke. tetap saya error, jadi saya coba ganti device. Pertanyaan Kak Putri ini kan terkait etika ya. Kalau misalkan kita buat campaign pengurangan rokok atau pengurangan minum dengan gula tinggi, padahal campaign tersebut bisa mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Nanti mungkin Pak Imam atau teman-teman boleh tambahin, saya takut salah jawab juga. Cuman kalau misalkan menurut saya, karena ini persoalan etika, dulu waktu semester 1 itu kita pernah belajar etika juga dan pernah diajarkan kalau ada situasi kayak gini, ada salah satu konsep atau teori, saya lupa namanya, cuman yang mementingkan keselamatan orang banyak. Jadi di sini kita coba prioritaskan dulu. Jadi mulai dampak sosialnya, kayak misalkan seberapa besar penyakit atau kematian atau kerugian yang diakibatkan oleh rokok atau minuman bergula tinggi. Lalu kita coba ukur sama dampak ekonominya. Jadi kayak kontribusi industri ini seberapa besar terhadap Indonesia. Dan juga kita hitung nih biaya sosial, alias kalau misalkan kerugian negara sebanyak apa kalau mereka mengobati atau misalkan ya hasil dari minuman gula tinggi atau rokok tersebut. Jadi di count nih, kira-kira yang paling besar itu kerugian negara yang mana. Jadi kita memang kalau misalkan ngelihat situasi seperti ini kan kayak dua-duanya punya porsinya masing-masing gitu ya. Dan kalau misalkan kayak gini case-nya mungkin jatuhnya fokus kampanye itu lebih kayak ke pengurangan, mungkin bisa ke pengurangan resiko tapi bukan yang mematikan industri. Jadi lebih kayak ke meng-highlight kesehatannya, dan ketika kita melakukan campaign juga mungkin kita bisa lebih transparan ke masyarakat kalau ya tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan, bukan yang untuk anti industri rokok atau misalkan anti industri minuman gula gitu. Nah, kalau ini kayaknya agak complicated dan ini kompleks juga. Mungkin kita juga bisa melibatkan kayak pemangku kepentingan atau misalkan ini tadi ya expertise kita ajak untuk diskusi kira-kira dihitung dengan data yang ada dari Indonesia, terus kita juga ajak dialog dengan orang-orang orang tersebut, jadi nanti mungkin dari situ ada alternatif yang keluar mungkin dari segi ekonomi atau cara penyampaiannya seperti apa ke masyarakat kayak gitu. Kalau nggak salah di Inggris itu ada sugar tax. Jadi iya, jadi hasil pajaknya tuh sama mereka digunakan untuk program kesehatan anak. Mungkin ya nanti bisa diaplikasikannya ke arah-arah tersebut kali ya. Paling gitu sih. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari kelompok 1? Jawabannya udah bagus banget, jadi menurut saya udah cukup sih, Pak. Nah, Oke. Jadi memang betul ya, kita mengevaluasi sebuah campaign atau sebuah dampak dari sebuah industri itu harus secara keseluruhan. Tidak bisa hanya ekonomi. Oh, secara ekonomi menghasilkan, Pak, apa misalnya narkoba gitu ya, nilainya besar gitu ya, tapi dampak negatifnya pasti lebih besar lagi begitu. Dalam hal ini menurut saya tadi untuk rokok dan minuman bergula tinggi, saya setuju bahwa dampak kesehatannya masih lebih besar dibandingkan dampak ekonominya. Meskipun demikian, yang harus disadari adalah ini masalah kompleks dan kita nggak bisa juga semerta-merta tidak mau tahu dibabat aja semua, misalnya petani tembakau atau petani tebu misalnya. Nggak bisa seperti itu, kan kita hidup bermasyarakat, bersosial, bernegara. Tapi bukan berarti kalau gitu kita nggak usah kampanye, yang itu juga salah ya. Jadi intinya kita ya masalah sosial itu biasanya kompleks, multidimensi, nggak bisa instan, dan jangan sampai solusi yang kita tawarkan menimbulkan masalah sosial yang berbeda lagi, misalnya kemiskinan, pengangguran dan seterusnya gitu ya. Jadi kita perlu memperhatikan juga kalau misalnya
kampanye tujuan kita adalah mengurangi tadi pengurangan rokok dan minuman bergula. Ya, kita juga perlu the big picture ya, big picture. Kita juga perlu mungkin mengadvokasi apa namanya misalnya untuk petani yang terdampak, kira-kira apa solusinya misalnya kalau gula tebu ya mungkin bisa switching ke bioetanol misalnya gitu. Jadi mungkin tidak terlalu terdampak. Kenapa? Karena dengan mengurangi konsumsi gula, mungkin tebu yang awalnya buat gula bisa untuk bioetanol, bisa untuk transisi energi dan seterusnya. Mungkin tidak terlalu terdampak. Mungkin kalau tembakau, ya artinya kita perlu memikirkan apakah tembakau ini ada gunanya selain rokok misalnya. Saya juga nggak tahu. Kemudian kalau misalnya nggak ada, artinya perlu phasing ya, perlu pengurangan bertahap, mungkin alih fungsi dari perkebunan tembakau menjadi menanam tanaman yang lain, agar tadi ya mengurangi rasa sakitnya gitu ya. Ya kita tahu kita harus mengurangi rokok, kita harus mengurangi konsumsi gula kita yang tinggi yang berdampak pada kesehatan, tapi juga kita menguranginya mungkin secara bertahap. Dan paling nggak mungkin saat ini kita mulainya kita raise awareness dulu, kemudian secara bertahap kita lakukan ya kita mempertimbangkan kesiapan lah. Jadi poin materi hari ini adalah kita mengevaluasi dulu tentang kesiapan internal dan kesiapan eksternal sebelum kita menjalankan campaign. Kalau kita menjalankan campaign mungkin terlalu cepat, terlalu terburu-buru pada level yang lebih tinggi, padahal masyarakatnya belum siap, ya hasilnya akan ada resistensi, hasilnya akan malah mungkin backfire, bisa menimbulkan masalah yang baru lagi. Nah, kita perlu hati-hati gitu ya. Meskipun ini benar Pak, ini kampanyenya bermanfaat, tapi ya kita perlu melihat kesiapan ya dari masyarakat, dan kita tidak bisa otoriter ya, apalagi dalam memecahkan masalah sosial ini. Perlu adanya merangkul ya, perlu dirangkul stakeholder dalam hal ini termasuk misalnya petani tembakau ya, mungkin juga mungkin industri supportingnya ya. Jadi saya juga ya bisa menyadari besarnya kompleksitas masalah ini, nggak bisa instan gitu ya. Makanya ya menurut saya tadi kita start small, mungkin kalau kita tidak bisa mengurangi semua rokok, mungkin kita mengurangi rokok pada segmen yang besar ya, misalnya anak-anak dan remaja di bawah umur ya. Karena itu mereka akan menjadi future consumer. Kalau misalnya kita bisa mengurangi rokok pada segmen tertentu, pada remaja dan anak-anak, dan mungkin memotong mata rantainya ya, sehingga tidak mungkin generasi selanjutnya lebih sedikit mengkonsumsi rokok dan mungkin juga minuman bergula. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jadi tetap kita butuh kampanye pemasaran sosial ya, dalam hal ini kita lihat, kita timbang manfaat dan dampak manfaat dan mudorotnya gitu ya, secara sosial secara keseluruhan pada masyarakat. Ketika sebuah industri atau sebuah aktivitas, sebuah perilaku itu lebih banyak mudorotnya, yaitu menjadi target, itu menjadi isu sosial, masalah sosial yang kemudian ya layak untuk kita kampanyekan gitu ya, begitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Udah semua Pak. Udah semua ya. Oke, terima kasih kalau begitu untuk kelompok 1 dan untuk teman-teman semua. Jadi mungkin saya summary-kan aja di tahapan pertama ini. Tadi ada dua tahap pertama ya dari 10 tahap, yaitu kita mengevaluasi tujuan kampanye kita apa, audiensnya siapa, dan juga isu internal dan eksternalnya, mengevaluasi kesiapan ya. Jadi ini
langkah awal dan membutuhkan pendalaman perenungan yang matang, karena kalau kita melihat secara sempit bisa jadi kita malah tidak menghasilkan manfaat, malah menghasilkan mudorot gitu ya. Jadi mungkin sebagai contoh misalnya inisiatif mobil listrik atau kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon. Secara sempit menjadi ada pengurangan emisi akibat beralih dari konsumsi BBM menjadi konsumsi listrik gitu ya. Tapi kita juga perlu melihat the big picture, jangan sampai ternyata in the end switching ke mobil listrik itu menimbulkan emisi yang lebih besar dari sisi konsumsi energi yang dihasilkan dari batu bara, misalnya seperti itu. Jadi kita melihat big picture-nya dulu, kemudian kita turunkan apa sih solusi yang mau kita pecahkan gitu ya, apa sih permasalahan yang mau kita pecahkan, dan siapa yang menjadi target audience. Dan target audience ini yang pertama tergantung kesiapan dari masyarakatnya. Kalau misalnya tadi di China waktu itu dari kasus yang tadi ya, belum ada regulasi terkait dengan merokok. Jadi merokok itu legal, nggak ada masalah di China. Bisa jadi ketika itu target audiensnya adalah legislator gitu ya, nggak ada masalah, kita bisa kita mentargetkan, mungkin ada primary audience, ada secondary audience, mungkin primary audience-nya legislator, kemudian secondary-nya adalah mungkin konstituen mereka, nggak ada masalah. Jadi bisa kita desain kampanyenya menyasar orang yang menyusun regulasi, karena tadi regulasi itu menjadi salah satu landasan juga kesiapan kita. Kalau belum ada regulasinya, sebetulnya kita terbatas dalam menjalankan kampanye pemasaran sosial. Misalnya tadi kalau kita mau kampanye mengurangi konsumsi minuman bergula, kita perlu ada dasarnya dulu bahwa memang dari masyarakat kita merecognize bahwa minuman bergula tinggi itu menjadi masalah sosial, kemudian ada inisiatif dari pemerintah untuk mengurangi. Nah, kita sebagai non pemerintah kita mensupport. Jadi butuh mungkin infrastrukturnya, tapi infrastruktur dari sisi regulasi. Kalau sudah ada, baru kita bisa lebih mudah expand kepada konsumen, kepada masyarakat, berubah perilaku secara langsung karena sudah ada dasar regulasinya. Jadi mungkin itu kita lihat tujuannya, kita lihat audiensnya, kemudian kita lihat kesiapannya, baik internal maupun eksternal. Internal yaitu ya tadi resources kita ya. Kalau kita nggak ada resources atau terbatas resourcesnya ya mungkin aktivitas yang bisa kita lakukan juga terbatas. Kayak teman-teman waktunya terbatas nih, cuman mungkin hanya nggak sampai sebulan gitu kan, sehingga ya mau nggak mau ya audiensnya akan terbatas. Kemudian aktivitas yang bisa kita lakukan juga terbatas. Tapi bukan berarti kalau terbatas kalau itu nggak usah, nggak juga. Tapi karena tujuan kita adalah untuk menginisiasi, jadi sesuatu yang kecil, sesuatu yang terbatas ketika bersinergi ya, ketika misalnya yang kampanye kita lakukan hanya secuil gitu ya, tapi secuil ini menjadi bagian dari kampanye yang lebih besar atau berkontribusi menginisiasi kampanye yang lebih besar, maka itu worth it untuk dilakukan meskipun dengan resources yang terbatas. Secara eksternal juga tadi ada sebenarnya Ipolek Sosbud Hankam gitu ya. Jadi ada berbagai faktor eksternal, teknologi, budaya, regulasi, itu semua menjadi lingkungan eksternal yang perlu dipertimbangkan juga. Intinya kita nggak bisa otoriter, nggak bisa datang ke sebuah tempat kemudian kita memaksa orang untuk berubah perilakunya tanpa melibatkan mereka, tanpa ada kolaborasi dengan mungkin pemerintah setempat atau masyarakat setempat. Kalau kita maksa ya hasilnya bisa jadi malah distrust ya, jadi orang malah nggak percaya ini siapa nih, jangan-jangan ada kepentingan politik atau kepentingan yang lain, sehingga tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Oke, mungkin itu dari saya. Sekarang kita masuk
ke sesi sesi diskusi ya. Diskusi terkait dengan tugas. Jadi saya lihat di emas baru 2 kelompok yang mana ya? Baru 2 kelompok yang submit. Masukinnya ke Mas ya Pak ya? Oh iya, Video ya. bentar. Saya sebentar. Nggak, di emas kan ada apa namanya yang assignment untuk social marketing konten. Ini baru kelompok 2 dan kelompok 5 yang submit. Ini kelompok 5 ya. Jadi Mas Gia dan Mbak Hedi ya. Oke. Jadi mungkin kelompok yang lain juga kalau bisa disubmit ya proposal yang kemarin dan juga mungkin storyboardnya. Dan mungkin saya buka breakout room saja. Kemudian saya akan masuk ke masing-masing breakout room bergantian ya. Mungkin dari kelompok 1 saya kasih masukan dan harapannya adalah sudah bisa mulai launching kampanyenya minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi 1-2 minggu depan ya. Jadi waktu kita terbatas. Kalau bisa minggu depan sudah bisa launching campaign-nya. Mungkin saya stop dulu recordingnya.